Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Renungan Bulan Keluarga saat ini mengambil tema menghadapi ketidaksempurnaan dalam keluarga. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami bersyukur kami kembali akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti dengan benar firman yang akan disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan kita diambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-14 yang berkata demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara, mungkin setiap kita pernah berselisih atau pernah bertengkar dengan sesama anggota keluarga. Nah, ketika saya masih remaja, saya pernah bertengkar dengan adik laki-laki. Kami bahkan tidak bertegur sapa selama beberapa hari. Nah, saya lupa persis penyebab pertengkaran kami, tapi yang tidak pernah saya lupa adalah bagaimana orang tua menasehati. Pada waktu itu Mama berkata, sebagai saudara, kami harus selalu sabar untuk menerima setiap kelemahan dan kekurangan satu dengan yang lain. Nah, sebagai saudara, kami harus selalu saling menyayangi, harus selalu saling memaafkan, karena kami adalah saudara, dan tidak akan ada yang dapat mengubah hal itu. Demikian Mama berkata kepada kami. Nah, saudara, kita tidak pernah bisa memilih siapa yang akan menjadi anggota keluarga kita. Kita tidak bisa memilih siapa ayah kita, ibu kita, adik atau kakak kita. Namun, yang perlu kita syukuri, keluarga yang kita miliki saat ini, itu adalah pemberian Tuhan, adalah anugerah terindah yang Tuhan berikan untuk kita. Nah, meskipun dalam kenyataannya kita menemukan bahwa dalam keluarga kita begitu banyak ketidaksempurnaan. Karena memang ketidaksempurnaan terjadi karena memang setiap kita punya kelemahan, punya kekurangan. Sehingga timbul perbedaan-perbedaan pendapat. Bahkan ada konflik dalam keluarga. Baik itu konflik antara suami istri, orang tua dan anak, kemudian anak-anak yang tidak akur, atau adanya perbedaan karena latar belakang suku dan budaya yang berbeda. Atau ketidaksempurnaan terjadi mungkin karena kita bukanlah keluarga yang utuh. Kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi. Atau dalam keluarga belum dikarunai seorang anak. Sehingga keadaan-keadaan ini memicu hancurnya keutuhan dan kekokohan sebuah keluarga. Nah, saudara, dalam sebuah artikel, Dr. James Dobson, seorang konsultan keluarga Kristen di Amerika, ia menyimpulkan bahwa salah satu rahasia keutuhan dan kekokohan sebuah keluarga apabila keluarga tersebut berpusat pada kasih Kristus. Nah, artinya jika kasih Tuhan ada di tengah-tengah keluarga dan jika setiap individu adalah orang-orang yang sudah percaya, maka setiap kita bisa mengekspresikan kasih Tuhan itu. Dan tentunya pancaran kasih Tuhan akan senantiasa tampak nyata dan terlihat indah dalam kehidupan kita. Nah, adanya persoalan ataupun pergumulan dalam keluarga sebenarnya sangatlah wajar terjadi, Bapak Ibu. Karena meskipun kita saudara, kita diciptakan unik oleh Tuhan. Kita diciptakan berbeda oleh Tuhan. Bahkan saudara kembar pun diciptakan Tuhan berbeda. Ya, kita diciptakan berbeda-beda, baik itu sifat, karakter, perasaan, pandangan hidup kita, bahkan kebiasaan-kebiasaan kita berbeda satu dengan yang lain. Nah, untuk itu, setiap persoalan ataupun pergumulan yang terjadi, harusnya kita jadikan sebagai tantangan, sebagai ujian iman. Ya, untuk kita melatih dan mempraktekkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga di antara kita akan selalu ada kesabaran, saling memahami, saling mengerti satu dengan yang lain. Bahkan kita akan bisa belajar lagi lebih untuk saling mengampuni dan mengasihi satu dengan yang lain. Nah, yang terpenting di sini adalah bagaimana sikap kita
dalam menyikapi setiap pergumulan yang terjadi dalam keluarga kita. Jika kita menyikapi dengan sikap yang negatif, ya tentunya persoalan yang tadinya kecil bisa berubah menjadi besar dan memicu ketidakharmonisan dan berujung pada kehancuran keluarga. Namun ketika kita menyikapi dengan sikap yang positif, maka kita akan menjadi orang-orang yang produktif. Artinya, kita akan terus mengalami pertumbuhan iman dan buah-buah yang dihasilkan oleh kita akan tampak nyata. Nah, dalam bacaan kita, kasih adalah senjata iman kita yang dapat menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga. Nah, untuk itu, kasih harus kita umpamakan seperti pakaian, Bapak Ibu, yang kita kenakan setiap hari. Sehingga setiap kita memiliki ciri-ciri dan karakter Kristiani. Nah, apabila kita sudah mengenakan kasih sebagai pengikat dalam keluarga, maka tentunya damai serta bahagia akan selalu ada di tengah-tengah keluarga kita. Dan dengan kerendahan hati, kita pun akan mempersilahkan Allah untuk turun tangan dan campur tangan, bekerja dalam segala hal apapun yang terjadi dalam keluarga kita. Meskipun keadaan keluarga kita tidak sempurna, namun dengan adanya kasih, kita akan senantiasa bersyukur. Karena kita tahu, jika kasihnya Tuhan sudah mengikat dalam keluarga kita, maka ketidaksempurnaan keluarga kita akan disempurnakan oleh Tuhan. Nah, ingatlah Bapak Ibu, saudara-saudara, meskipun keluarga kita memiliki segala-galanya, namun jika tanpa kasih Kristus, itu semuanya tidak ada gunanya. Nah, keluarga kita mungkin hanya akan tampak sempurna dari luarnya saja. Nah, untuk itu saya mengajak kita semua, mari hadirkan kasih Kristus di tengah-tengah keluarga kita. Dan hiduplah dalam kasih Kristus, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengasihi dan mengampuni kita dengan sempurna. Dengan demikian, keluarga kita dapat menjadi saluran berkat bagi keluarga yang lain, bagi gereja, bahkan bagi masyarakat yang ada di sekitar kita. Kiranya Tuhan Yesus yang adalah kasih, menolong, dan memampukan kita semua. Amin.